Kita berjumpa kembali dengan materi penulisan artikel. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menulis artikel penelitian dan pengabdian untuk dipublikasikan pada jurnal ilmiah. Mari kita mulai dengan apa yang kita butuhkan untuk menulis. Jadi yang pertama kita butuhkan adalah materi. Tanpa materi kita tidak mungkin menulis. Nah, di sini ada 3 hal. Jadi pertama pondasi penelitian, kemudian kita harus mulai dari mana? Tentunya mencari referensi. Dengan kata lain membaca. Semakin banyak Anda membaca, semakin banyak kosakata yang bisa Anda gunakan untuk proses penulisan, entah itu penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Kita mulai dengan pondasi penelitian. Banyak sekali panduan untuk melakukan penelitian. Ini contohnya saya ambil saja dari beberapa situs yang memuat tentang kurikulum, di mana masing-masing bidang ilmu memiliki metode penelitiannya sendiri. Contoh di sini ada metode penelitian hukum, kemudian dari bidang yang lain seperti misalnya program studi musik, ada penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Kemudian apa yang dibutuhkan untuk menguatkan penelitian kita. Jadi tidak bisa pakai kata kira-kira atau sesuatu yang tidak pasti. Nah, kita butuh statistik. Jadi kalau Anda lihat di sini ada metode penelitian, misalnya dari hukum, ilmu hukum, metode penelitian hukum. Kalau dari bidang studi musik, mereka menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Begitu juga dari misalnya fakultas ekonomi atau mungkin fakultas teknik, untuk lebih kepada rumus-rumus kuantitatif, penelitian sains atau penelitian rekayasa, atau mungkin bisa disebut dengan engineering, bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan untuk mengatasi masalah-masalah keteknikan. Nah, itu semuanya didukung perhitungan-perhitungan, ada fisika, ada matematika, dan ada statistik. Nah, biasanya statistik ini membantu kita untuk memvisualisasikan hasil-hasil penelitian dalam bentuk grafik yang lebih mudah atau lebih cepat dapat dibaca oleh pihak-pihak lain yang membutuhkan laporan penelitian tersebut. Nah, kemudian kita harus mulai dari mana? Jadi kita bagi 2 saja, Mulai dari mana? Yang pertama itu sudah punya bahan hasil penelitian. Yang kedua belum punya bahan hasil penelitian. Nah, kita mulai dari yang sudah punya bahan hasil penelitian. Nah, kalau kita sudah punya bahannya, misalnya ada masalah bagaimana membangun jembatan di sebuah sungai yang selalu terkikis banjir, di mana tepiannya selalu bergeser. Nah, sehingga Anda mungkin sudah sukses membangun jembatan tersebut. Maka itu bisa dibilang sudah punya bahan. Nah, kemudian Anda harus mencari jurnal tujuan. Di sini Anda cari jurnal tujuan, misalnya cari jurnal teknik atau cari jurnal struktur misalnya gitu, atau macam-macam lah, tergantung dengan topik yang ingin disampaikan. Kemudian download dulu, jadi jangan menulis dulu, download dulu artikel-artikel yang telah membahas kasus serupa. Jadi di-download dulu, dibaca supaya Anda melihat dan menemukan apakah ada celah atau gap, ada kesenjangan, ada temuan, sehingga Anda bisa memberikan kontribusi atau novelty
di jurnal Anda. Jadi jurnal itu memberikan laporan terhadap saya sudah membuat penelitian tertentu dan penelitian saya menyumbang sedikit, berkontribusi sedikit terhadap bidang ilmu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian jika Anda belum punya bahan, ya, tidak tahu mau menulis apa, jembatan juga belum selesai dibangun misalnya, gitu ya. Nah, maka tetap seperti bidang A, ya, cari jurnal di bidang Anda, ya, entah itu sipil, entah itu arsitektur, entah itu ilmu sosial yang lain, ya. Kemudian perhatikan, saya beri warna merah, ya. Download artikelnya, ya, baca, ya, baca abstraknya. Jika menarik, lanjutkan. Cari yang open access, yang artinya bisa di download secara gratis dan bisa dibaca. Ya, temukan apa yang belum dibahas oleh penulis, oleh peneliti sebelumnya. Temukan. Ya. Nah, dari situ kita lanjut ke mencari jurnal untuk dibaca itu sumbernya dari mana. Ya, di sini ada beberapa sumber, ya. Ada Journal Finder, Elsevier. Kemudian ada Journal Suggester, itu dari Springer. Kemudian ada Author Services, itu dari Taylor and Francis. Kemudian ada Journal Finder juga dari Wiley. Ada Journal Recommender dari Sage Publisher. Ini beberapa sumber yang bisa dijadikan acuan untuk membaca. Nah, kemudian saya lupa masukkan, ada lagi pengindeks Indonesia, ya, oleh Kemdikbud, namanya Sinta, ya. Sinta.kemdikbud.go.id. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber untuk mencari artikel-artikel untuk memperkaya wawasan Anda, membaca penelitian-penelitian peneliti pendahulu, dan menemukan Anda bisa berkontribusi di mana. Nah, ini contoh, ya. Contoh saya ambil ilmu sosial, ya. Kita masuk ke jurnal recommender dari penerbit Sage, ya. Nah, di sini pilihan pertama itu ada kata kunci, ya. Kata kuncinya apa? Ya. Misalnya belajar musik. Kemudian tambahin lagi kata kuncinya. Misalnya pendidikan, kemudian musik tradisional, musik untuk penyembuhan, dan instrumen musik. Ya. Atau yang teknik sipil atau arsitektur, mungkin masukan, misalnya transportasi, ya. Kemudian jembatan, misalnya Anda ingin bikin jembatan Bailey, gitu ya, atau jembatan yang model rangka Australia atau macam-macam lah, atau jembatan gantung, ya, hanging bridge atau suspension bridge. Itu masukkan kata kuncinya. Masukkan kata kuncinya di kolom pencarian. Kemudian supaya Anda bisa membaca seluruh hasil penelitiannya, perhatikan kotak merah yang di kiri bawah itu, ya. Tipenya adalah subscription journal atau most offer hybrid open access. Ya, saya ulangi, open access. Sehingga Anda tidak hanya membaca abstraknya. Anda bisa membaca lengkap apa saja yang mereka sudah sampaikan dalam penelitiannya. Nah, setelah ditemukan artikel itu, bagaimana mengelola, memanage, mengatur pencarian jurnal-jurnal itu. Nah, perhatikan di sebelah kanan bawah, ya, nah, warna kuning. Di situ saya sarankan gunakan Zotero atau Mendeley atau fasilitas lainnya seperti misalnya ada EndNote, ya, untuk menyimpan artikel-artikel yang sudah Anda temukan dari mesin bantu pencari artikel jurnal. Ya, jadi selalu gunakan Zotero atau Mendeley atau fasilitas lainnya, EndNote misalnya. Nah, kemudian
Ini contoh dari Springer ya. Kalau tadi sudah contoh dari Sage, ini saya kasih contoh dari Springer. Di sini linknya adalah link.springer.com ya. Kemudian kebetulan masih contoh ilmu sosial ya, learning music. Lalu bagaimana Anda dapat memperoleh jurnal yang open access atau akses terbuka sehingga Anda bisa membaca seluruhnya. Perhatikan ada panah include preview, ini centangnya dibuang. Ya, centangnya dibuang. Include preview only, ini centangnya dibuang. Sehingga Anda mendapatkan seluruh yang open access. Nah, itu untuk Springer. Jadi tadi sudah Sage, kemudian Springer. Nah, di Sage ini masih ada pilihan lagi ya. Perhatikan, ada subscription, ada open access ya. Nah, untuk membaca jurnal jangan pilih yang S, jangan pilih yang subscription. Usahakan yang ada open access. Ya. Ini di sebelah kanan, sini ada open access supaya Anda bisa mencari dan membaca. Tetapi untuk mengirim, ya bedakan ya, ada dua. Yang satu membaca, carilah open access. Yang satu mengirim. Setelah Anda menulis nanti, Anda harus kirim jurnal. Untuk open access tidak disarankan. Kenapa? Karena konsekuensinya adalah bisa bayar, ya, bisa sampai puluhan juta. Nah, tetapi kalau untuk mengirim artikel, menerbitkan artikel Anda, maka carilah jurnal yang subscription S. Nah, kebetulan di sini contoh jurnalnya dia open access dan subscription. Jadi untuk dibaca oke, untuk dikirim kita publikasi di situ dia bisa gratis. Jadi seperti itu. Ada jurnal-jurnal yang tidak. Nah, setelah Anda memperoleh jurnal tujuan, Anda mencari artikel apa yang menarik untuk dibaca sebagai dasar citasi, dasar referensi ya untuk belajar, menambah wawasan. Nah, kita kembali ke gunakan software pembantu yaitu Zotero atau Mendeley atau EndNote atau software lainnya. Nah, biasanya setelah Anda menggunakan software itu, di sudut kanan atas di browser itu akan muncul tombol pembantu untuk menyimpan artikel Anda. Ya, jadi ini contohnya kita sudah masuk ke satu judul ya tahun 2020 Remote Learning in School Banned During the COVID-19 Shutdown ya. Jadi ini bagaimana belajar jarak jauh dalam keadaan COVID-19 ya 3 tahun yang lalu. Ini artikelnya bisa disimpan ya. Ini kita klik tombol simpan ini nanti dia masuk ke dalam software Zotero Anda. Ya, sebaiknya menggunakan itu. Jangan di-download langsung ya. Nanti pengadministrasiannya, memanagenya untuk mencari, mensitasi, Anda akan kesulitan. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan pengindeks Indonesia ya. Nah, di sini situsnya adalah Sinta Kemdikbud ya. Misal Anda masuk ke Sinta Kemdikbud, kemudian setelah masuk dari menu di bagian atas Anda ketik sources ya atau sumber ya. Setelah ketik sumber Anda klik jurnal ya. Setelah klik jurnal ya masukkan kata kuncinya apa ya. Misalnya kalau sipil ya masukkan struktur atau masukkan arsitektur atau masukkan apa ilmu ukur tanah misalnya atau masukkan apa lapangan terbang atau bendungan, pokoknya kata kunci ya, masukin kata-kata kunci di situ. Nah nanti dia akan memberikan suggestion, ada beberapa halaman dengan total sekian banyak jurnal. Ya. Kemudian setelah ditampilkan, ini contohnya di sebelah kanan ya, kebetulan contohnya masih musik ya. Di sini ada 2 jurnal yang tampil, ada jurnal pengkajian dan penciptaan musik, ada jurnal ilmiah musik dan agama, dan sekian banyak jurnal yang lain. Nah, selanjutnya Anda pilih jurnal itu, kemudian masuk
ke situsnya. Jadi ada pilihan di Sinta Kemdikbud itu pilihannya website. Ya. Kliklah situs itu, klik linknya website. Kemudian Anda mencari artikelnya itu di archive, ya, arsip, ya, archive atau arsip. Ya. Lalu Anda lihat dari judul-judul itu, ya. Ini kebetulan apa ini lagu dolanan dalam permainan tradisional dan seterusnya. Nah, setelah ini yang menarik, Anda simpan ini langkah nomor 5 ini Anda simpan ya. Ke Zotero, Anda klik disimpan ya. Lakukan seperti itu, kemudian nanti Anda bisa baca pelan-pelan artikelnya. Nah, ini bukan cuma berlaku untuk satu bidang ilmu, tapi berlaku untuk bidang ilmu yang lain. Ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke Zotero. Ya. Ya, di sini saya mencoba mendownload beberapa artikel, ya sudah tersimpan di Zotero. Ya. Nah ini ada 2 judul ya yang saya coba baca, misalnya ya Unmaking Contact Choreographic ini untuk tarian, lalu ada lagu dolanan dalam permainan tradisional strategi ya ini. Jadi ada lagu dan tarian, contoh 2 ya. Misalnya kalau sipil berarti ada jalan, jembatan, atau ada konstruksi bangunan tahan gempa, atau ada apa, dermaga ya gitu macam-macam ya, atau lapangan terbang macam. Jadi intinya dengan Zotero kita bisa mengorganisir ya, mengorganisir semua hasil download sehingga kita bisa dengan mudah membaca dan melakukan sitasi terhadap jurnal-jurnal kita. Nah, perhatikan untuk mencari artikel, carilah artikel minimum 5 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau sekarang 2023, ya carilah artikel dari tahun 2022, 21, 20, 19, 18, 17 lah, kira-kira gitu ya dari 2017. Nah, itu dikumpulkan dengan rapi, ini terorder dengan baik. Kemudian baca ya, pentingnya membaca. Kadang-kadang di sini banyak yang malas membaca sehingga nggak bisa nulis ya. Jadi kalau kita tidak punya kosakata, kita nggak bisa nulis ya. Jadi intinya membaca, baca dan baca. Ya. Nah ini contoh kita sudah ambil satu tulisan ya. Ini pendahuluannya ya. Sepintas lalu kok sulit ya ini. Ini mulai dari mana ya, berakhir di mana. Nah, sekarang saya pindahkan ke bahasa Indonesia ya, perhatikan ya. Di sini ada masalah ya. Selalu ada masalah yang dipecahkan dalam sebuah penelitian ataupun pengabdian. Di sini masalahnya adalah dalam tarian itu menurut budaya India itu tidak boleh disentuh, tidak boleh bersentuhan. Ya. Jadi masalahnya di situ. Nah ini dia angkat masalahnya. Kemudian detail solusinya bagaimana ya harus dibaca di dalam. Saya tidak akan membahas detail itu, tapi bahwa perlu kita ketahui bersama setiap jurnal, penelitian ataupun pengabdian selalu ada masalah yang akan dipecahkan. Nah ini tulisan tadi ditulis oleh seorang dosen bernama Royona Mitra. Ya. Judul tulisannya tidak membuat kontak. Ya. Koreografi, sentuhan, dan irisan antara ras, kasta, dan jenis kelamin. Ya, jadi susunlah judul yang eye-catching atau menarik. Gitu. Ini contoh kebetulan dari ilmu seni. Ya. Nah kemudian apa yang ditawarkan si jurnal, ya, dan apa yang bisa ditulis dari situ sebagai kontribusi kita. Kita langsung lompat ke kesimpulan. Di kesimpulan dia langsung mengatakan bahwa artikel ini juga menunjuk adanya kebutuhan peneliti antar budaya
untuk mencari kekuatan yang asimetris di dalam diri, ya. Kemudian artikel ini menginginkan adanya penelitian yang lebih lanjut. Perhatikan, to interrogate power asymmetric across intersection matrix. Jadi di kesimpulan biasanya ada saran. Saran-saran ini bisa kita pakai untuk menjembatani dan menciptakan kontribusi atau novelty tulisan kita. Jadi sekali lagi, tulisan kita harus mempunyai nilai sumbangan keilmuan supaya memperkaya dunia akademik. Nah, kemudian itu tadi jurnal yang India, sekarang jurnal yang Indonesia, ya. Di sini masalahnya adalah alternative strategy are needed in providing diversification of learning because the problem that occur in the art education of drama, dance, and music in the existence of cultural conflict that impact the stagnation of a learning model. Jadi ada masalah budaya dan bagaimana mendidik seni drama dan tari. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau ke teknik mungkin masalahnya tidak sepelik ini, ya, masalah orang sosial. Mungkin di teknik masalahnya adalah bangunan tahan gempa, menggunakan bagaimana membangun bangunan tahan gempa menggunakan material yang ada di sekitar kawasan pemukiman. Jadi tidak perlu keluar biaya yang terlalu besar, ya, dan lain-lain, kan, masalah yang lain-lain. Nah, perhatikan ada kata-kata kunci juga di abstrak. Ini contohnya masih yang musik tadi. Ada konflik budaya, ada ketidakberjalanan proses pembelajaran, lalu solusinya adalah dengan metode perpustakaan. Tetapi pertanyaan lagi, apakah keterhambatan pembelajaran hanya disebabkan oleh konflik budaya? Ini peluang kita untuk menulis. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sebelumnya bisa kita jadikan sebagai kata-kata kunci untuk kontribusi kita. Kita menjawab itu. Ya. Nah, jadi misal bangun jembatan sudah pakai baut yang nomor sekian, tapi kok masih karat juga, ya. Anda meneliti itu kualitas material bahan jembatannya, misalnya seperti itu. Atau Anda mensubstitusi, tetapi dengan catatan ada durasi waktu, setiap 10 tahun bautnya harus diganti misalnya, gitu, ya. Itu contoh. Nah, jadi kembali lagi, sebelum kita menulis ada pekerjaan yang harus Anda kerjakan, yaitu mencari celah di penelitian sebelumnya. Jadi bagaimana mengerjakan itu? Ya baca, ya. Baca 100-200 jurnal, baca. Karena memang tujuan kita di universitas itu kita menjadi peneliti, ya. Kita membaca. Kalau kita sekolahnya di politeknik, ya kita bertukang, gitu. Kurang lebih begitu, ya. Tapi sekarang politeknik juga sudah bergerak ke penelitian yang canggih. Ya, kadang-kadang politeknik lebih canggih dari kita di universitas, ya. Hormatlah buat orang politeknik. Jadi how to be better writer, bagaimana menjadi penulis artikel jurnal penelitian dan pengabdian yang baik, ya do your research, ya. Kamu belajar juga, baca. Tanpa membaca nggak bisa kita nulis artikel. Dengan membaca kita mendapat pola, kita mendapat kosakata, kita mengetahui bagaimana menyampaikan ide, bagaimana menyampaikan pesan, bagaimana menyebarluaskan pengetahuan yang kita miliki supaya bermanfaat bagi masyarakat dan dunia akademis. Ini contoh lain lagi dari hukum, ya. Tadi tentang musik, sekarang ini hukum, ya. Acceleration of village welfare through badan usaha milik desa, ya. Disorientation of implementation of badan usaha milik desa regulation and policy, ya.
Itu judulnya jelas di situ, Anda bisa cari sendiri di internet ya. Banyak, kembali lagi dia juga mengedepankan masalah ya. Bahkan dia kasih metode yang digunakan di dalam menulis artikelnya ya. The method used in this research is literary or library research. Jadi dia memecahkan masalah hanya dengan membaca ya. Menggunakan pendekatan judicial normatif dari sumber-sumber ilmu hukum yang ada ya. Kemudian dia kombinasi juga, ini menarik ini ya. In the processing of data, this journal use qualitative and quantitative approach. Jadi dua metode dia gabungkan. Jadi mungkin kualitatifnya itu wawancara dengan orang, pikiran, perasaan, pendapat, dan lain-lain. Lalu dibuktikan dengan angka. Ya. Ada penomoran. Ya. Nah, ini bisa berbantuan skala Likert ya. 1-3 atau 1-5 atau 1-7 ya. Itu bisa digunakan. Nah, kemudian dalam menulis Anda perlu membuat schedule ya, timetable atau checklist ya. Jadi pertama, tentukan jurnal tujuan, baca dan mengerti panduan untuk setiap penulis, susun kerangkanya. Susun kerangkanya, pilih kata kunci yang tepat. Anda siapkan tabel-tabel gambar-gambar, khususnya kalau pengabdian masyarakat itu ya fotolah berbagai kegiatan, lokasinya di mana, jalan menuju lokasi pengabdian masyarakat itu, sebelum kegiatan foto, sesudah kegiatan foto, sedang kegiatan pada saat berproses di foto, di dokumentasi. Nah, foto-foto yang terstruktur itu, yang sekuensial, akan membantu Anda menulis. Ya, akan membantu Anda menulis. Ya, kemudian kerangkanya, ini contoh-contoh kerangka bisa di-download di mana saja ya. Lalu tentukan jurnal tujuan ya, supaya artikel Anda tidak terlalu lama, lah pilihlah jurnal yang mungkin setahun 3-4 kali terbit gitu ya, sehingga Anda tidak menunggu terlalu lama. Kemudian karena kita di universitas ini harus mengirim ke jurnal yang terakreditasi, maka kirimlah ke jurnal yang terakreditasi SINTA ya, mulai dari 1, 2, 3, 4 sampai 6. Tetapi untuk akreditasi sebaiknya sampai ke SINTA 4 saja. Nah, nanti kasihan ya prodinya akreditasinya susah gitu ya. Ya, selain jurnal SINTA, Anda bisa juga kirim ke misalnya jurnal terindeks Scopus. Nah, ini yang penting ya. Jadi baca dan mengerti panduan untuk penulis, guideline for author ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, jangan tulis-tulis sendiri, baca dulu, setelah baca ikuti gaya penulisan jurnal tujuan. Kemudian tulislah sesuai aturan yang diminta ya, judulnya harus bagaimana, abstraknya harus bagaimana, kata kuncinya harus bagaimana, pendahuluannya seperti apa, metodenya seperti apa, hasil dan diskusinya seperti apa harus ditulis, kesimpulannya harus ditulis seperti apa. Nah, itu harus dibaca dulu ya. Kalau Anda tidak membaca, Anda ngawur, dijamin Anda kirim tulisannya reject, ditolak ya. Kemudian susun strukturnya. Ini untuk mudahnya bisa download dari template ya. Jadi ada panduan dari si jurnal tujuan, kita bisa ambil dari sana. Lalu masukkan kata-kata kunci yang tepat, gunakan kata-kata kunci itu di daftar keywords di bawah. Ya. Lalu gambar ya, siapkan gambar yang baik. Kalau pengabdian masyarakat, foto-foto yang bagus ya, angle-nya, komposisi fotonya ya. Jadi apa yang Anda kerjakan itu di dokumentasi dengan foto, dengan pencahayaan yang baik. Lalu jangan lupa Zotero tadi Anda gunakan jika penulisannya bergaya, citasinya bergaya Harvard ya.
nama dan tahun, itu bisa Anda pilih, atau citasinya bergaya angka, mungkin Vancouver atau IEEE, itu bisa dipilih dan difasilitasi di Zotero. Kemudian sekali lagi ya saya sampaikan ya, baca literatur sesuai dengan bidang ilmu, amati penerapan keilmuan, ya, analisis hubungan antara bagaimana usulan pemecahan masalah dengan hasil yang akan diberikan, kemudian beri rumusan dan kesimpulan, kurang lebih seperti itu. Ya. Grafik juga sangat membantu ya untuk membantu pembaca dalam memahami tulisan Anda. Kemudian dibahas dengan baik ya. Ingat, jangan mengcopy paste dari jurnal yang lain ya. Anda tulis, Anda pikirkan, Anda cerita dengan bahasa Anda sendiri. Tujuannya apa? Untuk mencegah plagiasi ya. Karena plagiasi itu akan merugikan dosen-dosen, merugikan universitas, dan mungkin suatu saat merugikan Anda sendiri ya. Jadi jangan copy paste ya. Ceritakan detail pekerjaan yang Anda lakukan, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ceritakan dengan berurut sistematis ya. Kemudian setelah itu Anda bisa kembali ke bagian awal, di pendahuluan Anda perbaiki. Jadi apa yang sudah Anda tulis, Anda baca lagi, Anda perbaiki ya. Kemudian yang terakhir itu Anda tulis abstraknya ya. Kurang lebih abstrak itu punya 4 bagian ya. Fokus penelitiannya apa, masalahnya apa, metode yang dipakai untuk memecahkan masalah apa, dan hasilnya apa. Jadi itu abstrak itu terakhir. Abstrak itu terakhir. Kemudian judul ya. Judul, masalah dipecahkan dengan metode apa, atau metode apa memecahkan masalah apa. Kurang lebih seperti itu kerangka judulnya. Ya, jadi saya ulangi, baca dulu, pahami skop jurnal tujuan, dokumentasi, foto-foto, hasil pengabdian, hasil penelitian, hasil pekerjaan. Mulai dengan bab 3, susun metodenya apa, langkah-langkahnya disusun. Bab 4 Anda ceritakan metodenya dengan hasil-hasilnya, Anda tulis kesimpulannya, baru Anda naik ke bab pendahuluan untuk menceritakan penelitian yang terkait yang dulu orang sudah lakukan, kemudian Anda bergeser ke abstrak, dan terakhir Anda tulis judul. Nah, di sini ada 2 contoh artikel pengabdian masyarakat yang sudah saya dan rekan-rekan tulis ya, sudah terbit tahun 2020. Nah, karena pengabdian masyarakat jadi banyak orang ya, jadi itu namanya sekian banyak. Nah, judulnya jelas, di internet ada, Anda bisa download, baca ya. Oh, seperti ini jurnal pengabdian, artikel jurnal pengabdian. Kalau tadi di depan itu artikel penelitian masyarakat, tapi kurang lebih sama lah prinsipnya. Di jurnal pengabdian juga tetap seperti jurnal penelitian ya, ada masalah dan ada pemecahan masalah ya. Di sini masalahnya saya beri kotak warna merah itu ya. The problem that then arise if the community cannot meet the RT/RW leader because of busy life. Jadi masalahnya adalah ini RT/RW ini susah ditemukan, sulit sekali ditemukan. Solusinya apa? Kebetulan ini dari bidang ilmu komputer, dibuatlah alat bantu di handphone ya. Keluhan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aplikasi, jadi tercatat. Kalau di WA bisa, di WhatsApp bisa, cuman mungkin nanti tercampur dengan perbincangan pribadi dan lain-lain. Tapi kalau ini dibuat semacam buku keluhan secara digital, bisa diinstal gitu. Jadi ini contoh pengabdian. Ada masalah di desa, susah ketemu lurah, masyarakat butuh menyampaikan unek-uneknya, kemudian dibantu
oleh program studi ilmu komputer dibuatkan aplikasi untuk mencatat keluhan masyarakat. Jadi walaupun Pak RT RW sibuk bisnis, keluhan masyarakat tetap bisa diterima. Ini contoh ya. Nah, kemudian ini ada tahun 2018 saya dengan rekan-rekan juga publikasi pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas guru sekolah dasar negeri Sonrain Amarasi Selatan. Itu judulnya jelas. Anda bisa ketik saja di internet nanti muncul. Kemudian sekali lagi gunakan Zotero ya. Dua artikel terakhir itu ada di Sendimas dan jurnal Unika Sugya Pranata di Semarang. Yang terakhir, nah ini sedikit pesan dari kitab panduan kita bersama dari Matius 8 ayat 9 sampai 10. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Kita sebagai mahasiswa diperintah oleh dosen, tulis jurnal. Tulis. Caranya bagaimana? Sudah saya jelaskan tadi. Kerjakan. Sekian dan terima kasih.